Ya, ketika kita mengingkari, menegur perbuatan keliru segelintir orang di forum-forum umum dan terbuka, maka ingkarilah ucapannya, pendapatnya, opininya tanpa perlu menyebut nama. Inilah metode syar'i yang Nabi ajarkan dalam hal semacam ini. Karena menyebutkan nama orang yang punya pemikiran yang menyimpang, ini bermanfaat untuk mempopulerkan mereka. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal saleh, membaca dan mentelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada hadis yang ke-308 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada istri Nabi tentang amal yang Nabi lakukan, ibadah yang Nabi lakukan fisiri ketika di dalam rumah, ya, tidak diketahui oleh para sahabat. Setelah mendengar bagaimanakah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah, mereka menilai ibadah Nabi ketika di rumah itu terlalu sedikit untuk ukuran manusia yang tidak mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kemudian mengatakan, la atazawwajun nisaa, saya berniat untuk tidak menikah karena ingin fokus ibadah. Orang yang kedua mengatakan, la akulul lahma, aku tidak mau memakan daging. Orang yang ketiga mengatakan, la anamu ala firashin, aku tidak mau tidur di atas tempat yang empuk, saya mau tidur di tempat yang kasar. Akhirnya perkataan tiga orang ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun memuji Allah dan menyanjungnya, kemudian mengatakan, ma balu aqwamin qalu kada, kenapa sih ada sejumlah orang yang mengatakan demikian dan demikian? Lakinni usalli wa anam, padahal saya puasa dan tidur. Wa asum wa uftir, terkadang. Lakinni usalli wa anam, padahal aku sholat malam dan tidur. Wa asum wa uftir, aku berpuasa dan kadang di lain kesempatan tidak puasa. Wa atazawwajun nisaa, dan aku menikah bukan hanya seorang perempuan namun menikahi banyak perempuan. Faman rahiba an sunnati, maka siapa yang membenci ajaranku, falaisa minni, maka dia bukanlah bagian dariku. Demikian dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan ini adalah redaksi versi Muslim. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan semangat para sahabat untuk mengetahui aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dicontoh dan diteladani. Kita lihat ada 3 sahabat yang datang ke salah satu rumah Nabi untuk bertemu dengan istri Nabi. Salah satu istri Nabi ingin tahu bagaimanakah ibadah Nabi saat di rumah. Maka hendaklah demikianlah seorang muslim semangat untuk meneladani Nabi, mencontoh Nabi, dan semangat untuk cari tahu bagaimanakah Nabi dalam kondisi ini, bagaimanakah Nabi dalam kondisi itu. Dan pelajaran yang lainnya, hadis ini menunjukkan hikmah poligami bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu diketahuinya keadaan Nabi ketika di rumah dan diceritakan dan bisa diceritakan kepada para sahabat. Kemudian pelajaran di antara pelajaran pokok dari hadis ini menunjukkan bahasanya sebagian orang menyangka bahasanya satu hal itu bernilai ibadah. Tidur tidak di atas hamparan yang empuk, menghindari makan daging, itu dikira oleh sebagian orang sebagai ibadah, padahal ternyata tidak demikian.
Ini menunjukkan bahasanya ibadah itu diambil dari dalil-dalil syariat, dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun apa yang dianggap baik oleh akal sebagian orang, maka itu tidak jadi tolak ukur. Sebagaimana contohnya di hadis ini, dianggap bagian dari ibadah tidak menikah, tidak makan daging, tidak tidur di hamparan yang empuk. Dan tentu ini anggapan yang tidak benar. Dan di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah mengingkari segelintir orang. Ketika kita mengingkari, menegur perbuatan keliru segelintir orang di forum-forum umum dan terbuka, maka ingkarilah ucapannya, pendapatnya, opininya tanpa perlu menyebut nama. Inilah metode syar'i yang Nabi ajarkan dalam hal semacam ini. Karena menyebutkan nama orang yang punya pemikiran yang menyimpang, ini bermanfaat untuk mempopulerkan mereka. Kita tidak boleh terlibat kita tidak boleh terlibat mempopulerkan orang yang tidak benar. Di samping itu tergolong ribah yang dilarang oleh syariat. Maka Nabi SAW cuma mengatakan, ma balu aqwamin, kenapa ada orang yang begini-begini tanpa nyebut nama mereka. Nabi SAW menyampaikan bahasanya siapa yang melakukan salah satu dari 3 hal di atas karena tidak suka dengan sunnah Nabi, beliau katakan falaisa minni, bukanlah bagian dari diriku. Maka ini menunjukkan bahasanya hal ini nilainya dosa besar. Ada yang mengatakan minimal ini adalah maksiat. Dan yang tepat, kalimat ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut, namun tidak sampai derajat batal iman karenanya. Dan di antara pelajaran penting yang lain dari hadis ini adalah seorang muslim tidaklah sepatutnya menyusahkan dirinya sendiri dengan banyak ibadah. Namun hendaklah dia memilih, bahkan jika seorang muslim itu memilih ada waktu-waktu untuk istirahat yang digunakan untuk mengumpulkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istirahat dan makannya itu mendapatkan pahala. Sehingga jadilah seorang muslim santainya berpahala dan ibadahnya juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis juga menunjukkan bahasanya tidur yang sesuai dengan kebutuhan itu tidaklah menyelisihi sifat orang yang saleh dan sifat orang yang siddiq. Karena Nabi SAW orang yang paling saleh dan paling siddiq, beliau sholat dan tidur. Di sini menunjukkan disyariatkan salat malam. Di sini menunjukkan terlarangnya puasa setiap hari selama setahun. Kemudian di antara hal yang penting berkenaan dengan bab adalah di sini dalil disyariatkan yang menikah. Dan bahasanya menikah itu bagian dari amal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan yang menikah ini berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin.